Halo sahabat Uberes, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul 1000 BC. Berlatar belakang tahun 10.000 sebelum Masehi, hidup seorang pemuda yang bernama Deleh, yang mencintai gadis dan sedang memperhatikan gadis tersebut yang bermata biru, yang bernama Evolet. Namun sayang, sebelumnya gadis itu telah diramalkan oleh ibu tua akan didatangi oleh setan berkaki empat untuk menghancurkan dunia di saat perburuan terakhir. Namun jangan khawatir, karena akan ada pemuda yang tangguh yang akan menyelamatkan Evolet dan menyelamatkan rakyat suku Yagat. Scene berganti saat para pemuda suku Yagat berkompetisi untuk membunuh seekor mamut dengan hadiah tombak putih dan menikahi Evolet. Perburuan dimulai ketika mamut yang sedang terjebak oleh jaring dan menyeret seluruh pemuda yang akan ikut perburuan. Deleh dengan keapesannya, tangannya terikat sehingga dialah yang berhadapan dengan mamut sendirian. Ketika hendak ditabrak mamut, Deleh dengan seluruh ketangkasan dan semangat koperasi simpan pinjam mengambil tombak, namun tombak tersebut tidak sengaja terganjal batu di belakangnya. Deleh berlari berlindung ke belakang, namun mamut itu tetap pada pendiriannya menerjang Deleh, namun mamut tertancap tombak Deleh yang tersangkut tadi dan mati menimpa tubuh Deleh yang ada di bawahnya. Namun Deleh masih beruntung dan dianggap sebagai pemenang. Namun Tik-Tik yang melihat kejadian itu merasa tidak senang dengan kemenangan Deleh, dan Deleh pun demikian, merasa tidak pantas karena semua yang terjadi adalah sebuah kebetulan, dan mengikhlaskan tombak itu kepada Tik-Tik karena Tik-Tiklah yang lebih pantas. Kesenangan Tik-Tik tidak berlanjut lama ketika ramalan itu datang. Ketika semua anggota suku Yagat tertidur lelap, mereka diserang oleh pasukan berkuda yang memporak-porandakan kamp suku Yagat dan mengambil Evolet dan beberapa pemuda di sana untuk dijadikan sebagai budak. Kemarahan Deleh memuncak dan ia memutuskan untuk mengejar para pasukan berkuda dengan ditepani Tik-Tik dan pemburu lainnya. Dengan kecepatan penuh, Deleh dapat menemukan pasukan berkuda dan ingin segera membebaskan Evolet. Namun niat tersebut diurungkan karena mereka diburu oleh seekor burung raksasa. Dan hasilnya Tik-Tik terluka dan lainnya terpaksa dibawa oleh pasukan berkuda. Karena Deleh dan Tik-Tik adalah seorang sahabat sejak kecil, Deleh merawat Tik-Tik dengan sepenuh hati. Suatu ketika Deleh melakukan perburuan sendiri, namun terkena jebakan dan terperosok jatuh dan pingsan. Ketika bangun, dia sadar terperosok di lubang yang cukup dalam dengan harimau yang terjebak tertimpa kayu di dalam sana. Awalnya Deleh ingin membunuh harimau tersebut, namun Deleh merasa kasihan dan menolong harimau tersebut dan berkata, "Ingat, aku yang menolongmu, jangan makan aku." Harimau itu seakan-akan berterima kasih dengan mengerang di depan wajah Deleh, lalu pergi meninggalkannya. Scene berganti di waktu pagi hari. Deleh menghampiri permukiman suku Naku untuk mencari makanan. Namun mereka tidak disambut dengan hangat dan kelompok suku Naku ingin menembak Deleh. Seketika itu, harimau yang sebelumnya diselamatkan Deleh pun datang. Seakan-akan ingin membalas budi, harimau tersebut melindungi Deleh dan mengingat Deleh dengan mengaung di depan wajahnya. Seketika itu, suku Naku menurunkan tombaknya dan harimau itu pun pergi. Karena Deleh bisa berbicara dengan gigi tombak, yaitu harimau tadi, maka suku Naku mengajak Deleh untuk bergabung. Kemudian Deleh bertanya, "Kenapa kamu bisa berbahasa sepertiku?" Suku Naku itu menjawab, "Sebelumnya ada suku Yagat yang mencari tempat untuk bermukim kelompoknya, dan dia mirip sekali denganmu, Deleh." Ternyata yang dimaksud ialah ayah Deleh, dan suku Naku itu berkata bahwa ayahmu diculik dan dibawa ke sarang burung yang besar dan membawanya ke arah pantai. Di sanalah gunung para dewa, dan kamu akan memimpin kami ke sana, yaitu sudah diramalkan akan ada pemuda yang berbicara dengan gigi tombak dan akan menyelamatkan warga mereka. Ternyata pemimpin suku Naku ini istrinya dibunuh dan anaknya diculik.
Di saat perjalanan mereka bertemu suku yang dipimpin oleh Huta, yakni orang yang paling kuat dan orang paling jahat di antara mereka. Dan bergabungnya Huta akan meningkatkan kemampuan kelompok Deleh dan akan menambah damage kelompok Deleh. Setelah sekian lama perjalanan, mereka menemukan Gunung Para Dewa. Di sana ada ratusan tawanan yang di seluruhnya itu adalah tawanan yang diambil paksa dari camp-camp para kelompok suku-suku lain yang ada di berbagai macam wilayah, dan dia itu dipekerjakan paksa untuk membangun sebuah piramida raksasa. Dan di sana ada yang disebut sebagai para dewa yang perawakannya itu tidak jelas dan serba tertutup gitu, dan tangannya itu tajam-tajam sekali yang mengatur semuanya di sana. Sebelum menyerang itu, Deleh menyusup dan menemui orang buta. Ia yang tahu asal muasal dewa yang sebelumnya ada 3, namun hanya 1 yang tinggal, dan mereka takut dengan orang yang punya tanda pemburu, yaitu Urwana. Ketika kembali ke persembunyian, kelompok Deleh dipergoki oleh penjaga kota Kono, dan Tik-Tik langsung menyerang mereka dan berakhir sudah. Tokoh Titik di sini, mungkin Titik ini dari sutradaranya itu mungkin bayarnya lebih kecil ya daripada Deleh yang sebagai tokoh utama, dan Tik-Tik ini tidak akan diperlihatkan sini lagi karena dia tewas di sini. Lalu Tik-Tik menyerahkan tombak putih kepada Deleh dan berkata, "Jadilah pemimpin seperti aku, seperti ayahmu." Keesokan harinya Deleh membuat ulah dengan melepaskan satu persatu mamut yang membuat berantakan kondisi di sana, hingga dewa yang ada di film ini menyuruh untuk mengikat Evolet karena yang diinginkan pemburu hanyalah Evolet. Jadi dewa ini juga memiliki ramalan-ramalan atau gimana gitu. Jadi sebelum tahu niatnya Deleh itu untuk apa, itu dia sudah mengerti. Lalu seluruh budak dan pemburu berlari ke arah kuil dewa, dan Deleh menghentikan mereka karena melihat Evolet terikat di sana. Dewa menyuruh siapapun yang mengikuti gadis ini mundur, lalu kau akan mendapatkan kekasihmu. Deleh menjawab, "Aku terima tawaranmu dan aku akan membawa seluruh suku Yagat." Dewa menjawab, "Mereka memilihmu." Deleh bertanya, "Lalu apa yang terjadi dengan mereka yang tinggal di sini?" "Mereka milik dewa dan mereka akan melakukan pekerjaan itu selamanya." Deleh merasa tidak terima dengan semangat koperasi simpan pinjam dan bidikan ala-ala pro player Moskov. Deleh melempar tombak putih tepat mengenai tubuh dewa sampai tewas. Deleh berkata, "Dia bukanlah dewa," dan semua orang menyerang dan menghancurkan kuil para dewa. Di tengah pertarungan, Evolet diculik oleh panglima perang dengan menaiki kuda, namun Evolet sudah mulai barbar. Dengan kecerdikannya dan dengan sigap dia mengambil panah dan menancapkan ke panglima perang hingga terjatuh ketika Evolet berlari ke arah Deleh dengan diiringi lagu India yang sangat memilukan. Panglima perang memanah Evolet, lalu Deleh dengan segenap amarahnya menancapkan tombak tepat di dada panglima perang hingga tewas. Deleh bersedih hati karena telah meninggalnya Evolet, namun dari camp suku Yagat, ibu tua memberikan nafasnya untuk menghidupkan Evolet. Jadi ibu tua ini juga memiliki sebuah keistimewaan, sebuah itu ya kalau ada di film ini ya. Kalau yang mendengarkan film ini atau melihat film ini, tolong jangan baper ya, ini hanya film. Mungkin mereka itu ada ahli sihir, edotinsi atau semacamnya. Lalu menanglah Deleh dan Evolet. Di akhir film ditampilkan di mana Deleh dan Evolet sedang berdua di tepi danau. Di saat itu telah panen, yakni sebelumnya suku Yagat diberi benih tanaman oleh suku Naku agar orang Yagat tidak kelaparan lagi, dan film selesai. Jadi film ini sangatlah rapi dan
alurnya itu susah ditebak. Jadi sebelumnya itu emang penonton memang dibuat penasaran dengan akhir filmnya seperti apa, dan ya saya pikir juga terlalu berlebihan untuk menghidupkan seseorang ya di film ini. Ya nama aja film, dan saya juga belum tentu bisa membuat film seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian dari film saya, review film, spoiler film saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.